Ya jadi segini tuh. Nah kalau ditumpahin tuh jadi segini nih ya, tingginya segini deh, 2 sendok. Kenapa jala kebo itu males bunyi? Nah karena faktornya bisa dari penjemuran terlalu. Pada video kali ini saya berbagi pengalaman tentang cara perawatan ya, atau rawatan harian burung jalak kebo yang biasanya itu dilakukan setiap hari ya. Bagi kalian barangkali ada yang masih pemula artinya yang baru ya, yang baru melihara burung jalak ini ya, sebaiknya perhatikan di beberapa yang harus kita perhatikan sebagai pemula. Itu yang pertama tentu adalah kebersihan dari kandang. Kebersihan kandang itu nomor 1, karena burung itu sendiri akan merasa lebih nyaman ketika di tempatnya selalu bersih. Nah yang kedua ini bagaimana cara kita memberi pakan harian ya. Pakan harian itu bisa berupa pur, entah itu buah-buahan, misalkan sejenis pisang atau pepaya, dan ekstra pudingnya misalkan ulat hongkong, jangkrik, kroto. Nah biasanya jika yang porsinya itu diatur, pemberiannya itu harusnya diatur. Memang harus diatur, ada porsi masing-masing. Kalau untuk kroto takarannya misalkan sekian, 1 sendok atau 2 sendok makan. Nah kemudian buat makanan pur. Nah umumnya yang memberi makan pur itu setempat ini. Nah kemudian saya pakainya yang begini, jadi biasanya dipenuhin. Nah untuk jalak ini sebaiknya jangan terlalu banyak dikasih makan di sini, jadi secukupnya aja. Misalnya sehari berapa dia makan 2 sendok. Nah kalau saya takaran segini ya, segaris ini, di segaris segini tuh cukup sampai 4 jam nih habis ya, karena kebetulan saya tinggal kerja, jadi pas istirahat itu saya pulang, nah jadi sudah habis. Nah baru kita tambahin lagi. Nah fungsinya kita memberi makan sedikit itu, nah yang pertama untuk mudah berinteraksi dengan kita ya, terutama burung jalaknya itu belinya itu dari ombyokan yang biasa dijual di tukang-tukang burung itu, yang kalau di sini daerah Jakarta tuh harganya sekitar 60 ribuan ya. Mungkin tiap daerah masing-masing itu beda harga juga, tapi kalau di sini daerah Jakarta tuh 60 ribuan. Nah kembali ke yang tadi ya, makanan itu jangan terlalu banyak ya, cukup kira-kira 2 sendok. Nah untuk itunya, untuk lebih detailnya mungkin segini ya, jadi segini tuh. Nah kalau ditumpahin jadi segini nih ya, tingginya segini deh, 2 sendok makan lah. 2 sendok makan tuh pas segini. 2 sendok makan tuh untuk 4 jam. Jadi untuk 4 jam itu 2 sendok makan kita kasih. Nah kalau saya pribadi ya, jadi kalau kita pulang, nah itu dia udah nyariin kita tuh. Kita pulang tuh udah nyariin, udah telinguk.
Kenapa? Karena dia makannya itu udah habis, dia udah berasa lapar. Ya, udah berasa lapar. Nah, disitulah fungsinya kita memberi makan jangan terlalu banyak. Nah, selain daripada itu, tempatnya usahakan yang ada tutup ya, seperti ini. Jangan yang terbuka. Jangan yang terbuka. Terbuka tuh seperti ini. Ini mudah sekali untuk dikotorin ya, sering banget kotor gitu, entah itu memberi pakan, entah itu memberi air minum. Kalau di tempat ini cepet banget kotornya. Nah, kalau di tempat seperti ini, itu nggak terlalu kotor, jadi ini awet karena dia selalu tertutup gitu. Nah, itu fungsinya kita memberi makan, porsinya kita atur gitu, karena jalak itu makannya rakus, banyak makan terus. Kalau kita kasih makan yang banyak, ya makan mulu, yang ada dia tidur ya, tidur makan akhirnya males, bunyinya nggak mau. Nah, itulah fungsinya, dia bikin dia tuh lapar enggak, kenyang pun enggak gitu. Nah, buat yang keduanya, masalah di mandi ya, mandi. Nah, mandinya itu usahakan kalau burung jalak tidak usah disemprot, kasih aja cepuk. Sekalipun itu dia ombyokan, nih semacam ini ya. Kalau saya pakainya tuh seperti ini. Jadi kita kasih, masukin ke dalam, nggak perlu disemprot, dipaksa mandi, dicebur-ceburin ke itu. Jadi biarkan dia mandi sendiri aja. Nah, biasanya kalau yang baru pertama atau itu baru beli, biasanya itu dia memang enggak masuk ke cepuk, karena dia mungkin masih takut ya, belum berani dekat gitu. Tapi dengan ketelatenan, terbiasa, 1 hari 2 hari bisa langsung mandi sendiri gitu, bisa mandiri ya, mandi sendiri ya. Makan minum sama makan minum, jemur, penjemuran. Nah, penjemuran ini penjemuran sama mandi dulu atau jemur dulu. Kalau mandi pagi sebaiknya dijemur dulu. Nah, dijemur dulu fungsinya itu supaya hangat badannya. Setelah hangat badannya, kita kasih air, kita kasih cepuk. Nah, kebiasaannya yang saya lihat biasanya itu dimandiin dulu, habis dimandiin dijemur, digantung di tempat panas. Nah, itu bisa menyebabkan bulu-bulu yang ada di si burung itu dia terlihat kusam, jadi jelek gitu, nggak terlalu nggak terlalu mengkilap. Mengkilap bahasanya apa ya? Ya, mengkilap dah gitu. Kan ada yang buram. Nah, buram itu diidentikan tuh biasanya tuh sama betina, tapi bisa juga buram karena dijemur dalam keadaan habis mandi. Nah, itu yang merusak si warna bulu itu sendiri, itu bisa merubah ya. Nah, kemudian habis mandi baru kita habis jemur, mandiin, baru kita pindahin, entah itu di teras rumah, entah itu intinya dipindahin dari tempat yang panas ya. Kebetulan mandi. Nah, berapa lama penjemuran? Nah, kalau penjemuran biasanya saya paling lama itu 30 menit. Kalau pagi saya jemur paling 30 menit, antara jam setengah 7, jam 7, kalau dari jam 7 sampai setengah 8 ya, dan seterusnya kayak gitu. Nah, biasanya kalau siang saya jemur lagi, antara jam 12 sampai jam 12 lewat 15 menit. Jadi saya nggak pernah jemur burung sampai 1-2 jam ya. Paling lama itu 15 menit sampai 30 menit. Nah, jadi saya
jemur dulu, kemudian dikasih air, habis kasih air baru diangkat, kasih air mandi, baru dia diangin-anginin lagi di tempat yang teduh, biasanya di depan teras rumah gitu. Jadi nggak terlalu dijemur seharian gitu. Nah itulah fungsinya kenapa jala kebo itu males bunyi. Nah karena faktornya bisa dari penjemuran terlalu lama. Nah hati-hati nih yang buat yang pemula yang belum tahu, hati-hati kalau pengen burungnya tuh rajin berkicau, bukan karena dijemur yang lama, tapi karena makanan, kesehatan burung, sama bagaimana kita cara merawat burungnya gitu ya. Oke, untuk sementara itu dulu yang bisa saya bagikan. Apabila ada yang lain-lain silakan di ini, barangkali ada yang berbeda, itu cara masing-masing. Yang penting burung kita tetap sehat dan bunyi sesuai yang kita inginkan. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.